Halo, shalom semua anak-anak. Bagaimana kabarnya? Saya harap kalian tetap sehat-sehat. Ya. Nah, pagi ini kita kembali dalam ibadah online. Ya. Untuk itu kita langsung aja. Ya, yuk kita angkat pujian. Satu pujian, ya. Nah, anak-anak semua, tadi kita telah memuji Tuhan. Sebentar sebelum kita dengarkan firman Tuhan, harus ajak kita berdoa dulu, ya, agar kita dapat berkat dari firman Tuhan itu. Ya, yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pagi ini kembali kami bertemu dalam ibadah online. Tuhan, berkati kami, berikan kami telinga untuk mendengar firman Tuhan dan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh agar kami dapat berkat dari firman Tuhan itu. Tuhan, bungkus kami, pagari kami dalam ibadah pagi hari ini Tuhan. Kami rindu dapat berkat dalam ibadah pagi ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Anak-anak semua, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menunggu di Yerusalem, menunggu dicurahkannya Roh Kudus ke atas mereka semua. Sewaktu Roh Kudus turun dan Tuhan curahkan kepada mereka semua, mereka memberi umat Allah kuasa untuk melayani Allah. Ya, sewaktu Petrus mengajar dengan penuh Roh Kudus, semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus terus mendengarkan murid-murid menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan kabar sukacita, tiap hari bertambah dan bertambah jumlah yang percaya kepada Tuhan Yesus. Banyak yang
pengikut Tuhan Yesus, mereka penuh dengan sukacita. Mereka berkumpul bersama-sama, mereka makan bersama-sama, mereka memberikan apa yang dibutuhkan saudara-saudara seiman mereka. Karena Roh Kudus tinggal di dalam mereka masing-masing, mereka memberi apa yang mereka punya pada orang-orang yang sekitar, saudara-saudara yang membutuhkan. Umpama dia butuh makanan, dia beri makanan. Butuh pakaian, dia beri pakaian. Butuh keuangan, dia berikan saudara-saudaranya yang perlu buat mereka semua, ya. Dan karena saling mengasihi satu sama lain, saling mengasihi semuanya, hingga bertambahlah jumlah tiap hari, berjamah, bertambah dan bertambah, ya. Pada suatu siang Petrus dan Yohanes pergi bersama-sama ke bait Allah untuk mengabarkan firman Tuhan. Pada saat Petrus dan Yohanes sampai di pintu gerbang indah, namanya pintu gerbang indah bait Allah itu, Petrus dan Yohanes melihat ada seorang yang lumpuh, ya. Mereka menemukan di gerbang di sana. Orang ini tidak dapat berjalan mulai dari sejak kecil, ya. Lalu Petrus dan Yohanes waktu melihat orang ini, pada saat melihat Petrus dan Yohanes, dia meminta belas kasihan orang pada Petrus dan Yohanes. Tapi apa yang terjadi? Petrus dan Yohanes bilang dan menatap orang itu, ya. Dan dia berkata, lihatlah pada kami. Si orang lumpuh ini berharap dia dapat sedekah dari Petrus dan Yohanes. Tetapi apa yang terjadi? Ya, kata Petrus dan Yohanes, emas perak tidak ada padaku. Ya, dia sudah bilang, tetapi apa yang kupunya akan kuberikan padamu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Ya, lalu Petrus dan Yohanes mengangkat tangan orang lumpuh itu, dan seketika itu juga mujizat terjadi. Dikuatkannya kakinya, dikuatkan mata kakinya. Akhirnya orang lumpuh ini dapat berjalan, ya. Lalu si orang lumpuh ini yang sedang berjalan ini mengikut Petrus dan Yohanes sambil loncat-loncat karena sukacita, karena gembiranya, ya. Dari kecil dia lumpuh sampai sekarang karena mujizat Tuhan, karena mujizat Roh Kudus, dia dapat berjalan. Nah, orang-orang yang melihat orang lumpuh itu, mereka mengenali orang itu. Orang itu yang suka duduk di gerbang bait Allah, yang suka minta-minta sedekah, ya. Orang-orang yang melihat sangat takjub, ya, karena orang lumpuh ini dapat berjalan. Ya. Petrus bertanya pada orang-orang di sana, ya, apa kalian pikir ini kami lakukan karena kuasa kami dan kesalehan kami? Tidak, ya. Allah yang kami muliakan, Allah mengizinkan ini terjadi supaya kalian memandang pada Yesus dan mengetahui siapa Dia. Kalian memilih orang lain, kalian memilih pembunuh untuk dibebaskan, malah kalian membunuh Tuhan Yesus, ya. Tetapi Allah membangkitkan Tuhan Yesus dari kematian. Kami menjadi saksi hal ini. Nama Yesus dan iman yang diberikan pada kami menyembuhkan orang ini supaya kalian melihat mujizat terjadi. Petrus lanjut berkata, aku tahu bahwa kalian telah berbuat demikian karena kalian tidak tahu apa-apa, ya.
kamu lakukan, tapi sekarang bertobatlah, berbaliklah kepada Allah agar dosa-dosa kalian diampuni. Itu kata Petrus ya. Nah, anak-anak, kita lihat Petrus penuh Roh Kudus dapat melakukan mukjizat-mukjizat terjadi. Ya, kalian pun bisa, ya, kalian bisa melihat mukjizat itu terjadi dalam diri kalian. Walaupun kalian masih anak-anak, mukjizat itu terjadi pada siapa seorang, pada orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Maka itu saya mengajak, yuk minta pimpinan Roh Kudus, minta penyertaan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Kita bisa melihat karya Roh Kudus dalam diri kalian semua. Mukjizat pasti terjadi jika kalian percaya. Amin. Firman Tuhan. Nah, anak-anak, sebelumnya langsung ajak kita nyanyi satu pujian lagi. Ya, yuk kita nyanyi pujian. Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Di sini mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Nah, anak-anak, ayat hafalan minggu ini untuk kelas kecil, tengah, besar jadi satu. Ya, ayat hafalannya diambil dari Kisah Rasul 2 ayat 46a. Ya, Kisah Rasul 2 ayat 46a yang berbunyi, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Langsung ulangi. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Ya, Kisah Rasul 2 ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Itu ayat hafalannya. Ya. Nah, pagi semua anak-anak, pagi ini kita dapat aktivitasnya seperti ini. Bangunan gereja dan 2 kertas warna coklat. Ya, aktivitasnya kita bikin gereja ini dikasih pintu. Ya, karena di sini kelihatan Tuhan Yesus sama anak-anak. Ya, kita bikin pintunya. Bagaimana bikin pintunya? Gampang. Ini kan ada 2 kertas, udah dilipat, ya, tuh tinggal dilipat aja, udah gampang. 1, sini masuk sini, di sini udah ada bolong ya, tinggal masukin aja gini, jadi 1 pintu. 1 lagi sama, tinggal dimasukin.
Nah, jadi sekarang gerejanya sudah ada pintunya. Nah, tinggal dibuka gitu aja. Ya, kalau pengen lebih bagus lagi, kalian gambar ini kalian warna, ya, sebagus mungkin warnanya, ya, agar kelihatan gerejanya, gambar gerejanya lebih bagus. Ya, oke. Selamat mencoba. Anak-anak semua, di bulan Mei ini ada teman kita yang berulang tahun, ya. Ada 2 teman kita yang berulang tahun. Satu Dev, satu lagi Kimberly. Ya, langsung ucapkan selamat ulang tahun, sehat selalu, Tuhan berkati selalu. Ya, yuk kita doakan yuk buat teman-teman kita yang berulang tahun. Ya, yuk. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan ada di 2 teman kami pada bulan Mei ini yang berulang tahun, Dev dan Kimberly. Tuhan, tambahkan segala berkat-Mu Tuhan, seperti Engkau tambahkan umur 1 tahun lagi buat teman-teman kami yang berulang tahun. Tuhan, tambahkan berkat-Mu Tuhan buat teman-teman kami, baik Kimberly, baik Dev. Tuhan tambahkan, begitu juga Tuhan tambahkan kepintarannya, Tuhan tambahkan, Tuhan jaga selalu kesehatannya, berikan selalu tubuh yang sehat Tuhan buat teman-teman kami yang berulang tahun. Dan Tuhan tambahkan juga akan cinta akan Tuhan dan sayangkan Tuhan, dan tambahkan juga hormat akan orang tua, sayang cici kokok dedenya Tuhan, dan Tuhan berkati keluarganya Tuhan. Dan Tuhan jadikan anak-anak kami ini menjadi berkat dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak kami yang berulang tahun pada bulan Mei ini Tuhan. Dan kami menyerahkan semuanya hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Teman-teman kami yang berulang tahun, jagai selalu, sertai selalu. Dan Roh Kudus menjaga memagarinya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak semua, ibadah pagi ini kita telah selesai. Tapi sebelumnya langsung saja, yuk kita berdoa yuk. Ya, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan saat pagi hari ini kami telah memuji nama-Mu, kami telah mengagungkan nama-Mu Tuhan. Walaupun kami memuji Tuhan secara online, dan kami pun telah mendengarkan firman Tuhan secara online juga. Tuhan, kami tetap rindu, berkati kami Tuhan, walaupun kami memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan secara online. Tapi kami percaya Roh Kudus memenuhi kami, membungkus kami, memberkati kami pagi hari ini. Tuhan, berkati juga anak didik kami semua, anak-anak kami semua dari kelas kecil sampai kelas besar. Berkati mereka, jaga mereka, pagari mereka, bungkus mereka dengan kuasa Roh Kudus. Dan Tuhan berkati orang tua mereka Tuhan dalam setiap usaha pekerjaan mereka. Tuhan campur tangan. Dan Tuhan berkati juga semua para lawser kami Tuhan, satu persatu. Tuhan campur tangan, Tuhan jaga, Tuhan pagari mereka semua dalam setiap aktivitas para lawser. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur pagi hari ini. Kami telah menerima berkat-Mu pagi hari ini. Dan Tuhan, ajar kami bisa menjadi pelaku firman. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami peraskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye.